Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Wini Aryuni sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya dari kelompok 9 K28 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Penyelamatan Sungai Cikeruh, Analisis Sumber, Jenis Sampah, dan Strategi Pengelolaannya. Untuk sebagai tugas besar dan UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode WI 2005. Sebelum masuk ke inti, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Laskia Adina Maharani dengan NIM 1332443. Bersama teman-teman saya, Valenza, Zahrania, Syahda, Zahwa, dan juga Nadia. Dari dulu sampai sekarang, permasalahan sampah di sungai belum reda. Banyak berita mengenai sampah di sungai yang menumpuk, seperti berita-berita berikut. Bahkan pencemaran sungai, khususnya Sungai Cikeruh, telah menjadi masalah serius yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan juga bahkan menimbulkan bencana seperti banjir. Mayoritas sampah berasal dari aktivitas domestik dan juga industri. Sayangnya hanya sedikit yang didaur ulang. Oleh karena itu, perlu strategi pengelolaan sampah yang partisipatif dan juga berkelanjutan. Dari latar belakang tersebut, ada 4 pertanyaan utama yang menjadi fokus kami. Yang pertama yaitu, apa sumber utama pencemaran di Sungai Cikeruh? Yang kedua yaitu, mengapa pencemaran di Sungai Cikeruh bisa terjadi? Yang ketiga yaitu, bagaimana dampak keberadaan sampah terhadap ekosistem dan juga masyarakat sekitar? Yang keempat yaitu, bagaimana strategi pengelolaan yang dapat menjadi solusi dari pencemaran di Sungai Cikeruh? Kajian ini berfokus pada wilayah Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dengan menelusuri sumber, jenis, dan strategi pengelolaan sampah yang efektif. Untuk menjawab rumusan masalah kami, menyusun 4 tujuan penulisan diantaranya, yaitu yang pertama, menyampaikan informasi mengenai sumber utama pencemaran, yang kedua yaitu memaparkan penyebab terjadinya pencemaran di Sungai Cikeruh, yang ketiga yaitu menguraikan dampak pencemaran terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar, yang keempat yaitu mengusulkan strategi pengelolaan sebagai solusi dari pencemaran di Sungai Cikeruh. Anggapan dasar dari para ahli yaitu, sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat akumulasi sampah, dan juga banjir akibat sedimentasi dan sampah. Bentuk DAS yang curang mempercepat aliran air sehingga rawan banjir ekstrim. Hipotesis dari penelitian ini, kami menduga bahwa rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya regulasi, dan juga kurangnya sinergi antara pihak terkait menyebabkan pencemaran sampah terus meningkat dari waktu ke waktu. Metode dan teknik pengumpulan kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang sumber, jenis, dan strategi pengelolaan sampah di Sungai Cikeruh dengan alasan memungkinkan analisis kontekstual terhadap data lapangan dan teori literatur, dan juga cocok untuk memahami kompleksitas pencemaran sungai dari sisi sosial, teknis, dan ekologis. Dengan observasi langsung dan studi literatur untuk mengkaji referensi ilmiah terkait karakteristik limbah, dampak ekologis, dan metode trash flow di sungai. Penulisan kami terdiri dari 4 bab, yaitu yang bab pertama berisi pendahuluan, dan selanjutnya itu bab 2 menyajikan tinjauan pustaka mengenai pencemaran sungai, jenis sampah, dampaknya, serta teori pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Bab ketiga yaitu muat hasil dan pembahasan terkait sumber dan jenis sampah di Sungai Cikeruh. Yang terakhir yaitu bab 4 berisi simpulan dan juga saran untuk upaya penyelamatan Sungai Cikeruh dari sisi pengelolaan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Pada bagian ini, kami akan membahas definisi, klasifikasi, dan karakteristik tambahan dari sampah, khususnya yang ditemukan di sungai. Yang pertama yaitu definisi sampah. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Artinya, segala sesuatu yang tidak lagi digunakan dan dibuang, baik dari aktivitas rumah tangga, industri, pertanian, maupun fasilitas umum, termasuk dalam kategori sampah. Kata karakteristik tambahan sampah di sungai, yaitu bisa berasal dari rumah tangga, pasar, industri, pertanian, hingga fasilitas umum seperti sekolah atau rumah sakit. Jenis-jenis sampah di sungai. Yang pertama yaitu sampah organik, berasal dari bahan alami seperti daun dan limbah dapur. Meskipun mudah terurai, jumlah besar dapat mengganggu ekosistem. Contohnya Sungai Citarum yang menghasilkan 15.000 ton per hari. Yang kedua yaitu sampah anorganik, berasal dari aktivitas manusia dan industri. Contohnya plastik, logam, dan styrofoam. Sampah ini sulit terurai dan mendominasi pencemaran sungai. Yang ketiga yaitu limbah B3, mengandung bahan berbahaya dan juga beracun, seperti masker bekas dan limbah industri. Sangat membahayakan bagi kesehatan manusia dan juga ekosistem sungai. Yang keempat yaitu mikroplastik, yang merupakan fragmen plastik kecil yang kurang dari 5 mm yang berasal dari degradasi plastik. Sulit dideteksi, tapi telah ditemukan hingga 14 partikel per liter air, dengan dominasi bahan seperti nilon dan PTFE. Pengelolaan sampah sungai perlu pendekatan menyeluruh, melibatkan masyarakat, pemerintah, dan juga industri. Maka itu beberapa strategi utama yang kami soroti meliputi edukasi masyarakat agar sadar dampak buang sampah sembarangan. Yang kedua itu pemberdayaan komunitas lokal untuk menjaga kebersihan sungai. Yang ketiga itu penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah skala komunitas. Yang selanjutnya itu penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah. Dan yang terakhir merupakan penerapan teknologi trash flow untuk menjaring dan mengendalikan sampah secara sistematis. Selanjutnya yaitu pengertian metode trash flow. Metode trash flow merupakan metode untuk melacak pergerakan sampah dari saat sampah terbentuk hingga dibuang atau dimanfaatkan. Metode ini tidak hanya menghitung jumlah sampah, tapi juga memahami alirannya dari sumber ke tempat akhir, sehingga kita bisa merancang pengelolaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Langkah-langkah penerapan trash flow dimulai dari yang pertama, pemasangan alat penangkapan sampah di sungai untuk menjaring plastik dan sampah anorganik. Yang kedua yaitu sampah diangkut oleh petugas ke tempat pengolahan. Yang ketiga yaitu dilakukan penyortiran berdasarkan jenis sampah. Yang keempat yaitu sampah plastik didaur ulang jadi bahan baku baru yang hasilnya sungai lebih bersih dan sampah plastik bisa dikurangi secara signifikan. Studi di sungai lain seperti Rhine menunjukkan pentingnya memahami morfologi sungai dalam pengelolaan sampah. Teknologi seperti satelit dan drone juga mulai digunakan di sungai-sungai lain. Selanjutnya yaitu gambaran umum Sungai Cikaruh. Sungai Cikaruh merupakan anak Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Manglayang dan mengalir melalui wilayah Bandung dan Sumedang hingga bermuara di Bojong Soang, yang penting untuk irigasi dan pengendalian banjir, tetapi masih menghadapi pencemaran yang serius walaupun upaya pembersihan telah dilakukan. Hal ini masih menjadi tantangan bagi Sungai Cikaruh. Berdasarkan hasil kajian kami, penyebab utama timbulnya sampah di Sungai Cikeruh dapat dibagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Masih banyak warga di sekitar aliran sungai yang masih memiliki kebiasaan membuang sampah langsung ke sungai. Hal ini tidak hanya mencakup sampah rumah tangga, tetapi juga limbah dari aktivitas pasar, kegiatan olahraga, hingga wisata lokal. Kurangnya kesadaran akan dampak jangka panjang terhadap lingkungan menyebabkan perilaku ini terus berlangsung. Yang kedua yaitu minimnya kesadaran dan literasi lingkungan. Masyarakat pada umumnya belum memahami kaitan antara sungai yang tercemar dengan risiko banjir, penyakit, bahkan rusaknya ekosistem. Yang ketiga itu keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah karena banyak wilayah di sekitar Sungai Cikeruh yang belum memiliki tempat pembuangan akhir yang layak atau sistem pengangkutan sampah yang teratur. Yang keempat itu lemahnya penegakan hukum dan regulasi, dan yang terakhir itu kurangnya koordinasi antar wilayah dan lembaga. Selanjutnya itu implementasi trash flow di Sungai Cikaruh. Yang pertama yaitu identifikasi dan pemetaan sumber sampah. Kami mulai dengan observasi titik-titik kritis tempat sampah masuk ke sungai, lokasi seperti pasar, jembatan, dan wilayah padat penduduk menjadi titik penting. Yang kedua itu pemasangan alat penangkapan sampah yaitu trash trap. Alat ini dipasang melintang di aliran sungai untuk menjaring sampah plastik dan anorganik sebelum hanyut lebih jauh. Alat ini harus ditempatkan secara strategis agar efektif menjaring tanpa menyebabkan luapan air. Selanjutnya itu pengumpulan dan pengangkutan sampah. Sampah yang diterapkan dikumpulkan secara berkala oleh petugas lalu dibawa ke fasilitas pengelolaan untuk dipisah berdasarkan jenisnya. Selanjutnya yaitu penyortiran dan daur ulang. Sampah dipisah, plastik dikirim ke unit daur ulang, sementara limbah organiknya bisa dijadikan kompos atau dibakar sesuai prosedur yang aman. Yang terakhir yaitu evaluasi dan juga monitoring secara berkala. Ini adalah tahap yang paling penting untuk melihat efektivitas alat dan kebersihan sungai secara berkala. Trash flow punya dampak positif baik secara langsung maupun lingkungan. Secara langsung, alat ini mencegah sampah menyebar, memudahkan pengumpulan, dan mendukung pemilahan. Untuk lingkungan, kualitas air membaik, habitat air terlindungi, dan risiko banjir akibat sampah berkurang. Yang terakhir yaitu agar efektif, dibutuhkan juga pemeliharaan rutin, penempatan alat yang tepat, serta dukungan edukasi dan juga regulasi. Walaupun transform menjanjikan banyak manfaat, implementasinya tidak lepas dari berbagai kendala yang kami temukan di lapangan. Yang pertama yaitu fisik dan infrastruktur. Banyak bagian sungai telah mengalami perubahan fungsi seperti dialihfungsikan menjadi kawasan kampus atau pembangunan jalan tol. Sistem drainase tidak terintegrasi, saluran air tercampur dengan limbah domestik, dan pemasangan alat trash flow jadi sulit dilakukan. Sungai Cikeruh memiliki aliran yang curam dan deras, sehingga alat sering rusak dan perlu perawatan ekstra. Yang kedua yaitu solusi dan partisipasi masyarakat. Literasi lingkungan masyarakat masih rendah, ditambah budaya gotong royong yang belum terbangun sangat kuat. Ketika alat rusak, tidak ada sistem pelaporan yang cepat, sehingga banyak alat yang diabaikan. Masyarakat jarang dilibatkan sejak tahap awal proyek, sehingga asa memiliki terhadap programnya masih rendah. Yang terakhir itu teknis dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah belum memiliki anggaran khusus dan SDM teknis untuk pengelolaan jangka panjang. Yang kedua yaitu belum ada standar operasional pembelian alat. Yang ketiga yaitu lemahnya koordinasi lintas sektor juga hambatan kesinambungan program. Kami mengusulkan 6 solusi utama. Yang pertama yaitu edukasi masyarakat agar lebih sadar lingkungan dan tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua yaitu pemberdayaan komunitas lokal untuk ikut memantau dan mengelola sampah. Yang ketiga yaitu penegakan hukum agar aturan pengelolaan limbah dapat dipatuhi. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi seperti trash trap dan sensor kualitas air. Yang kelima yaitu pengelolaan sampah berdasarkan jenis dan sumbernya seperti organik, plastik, dan mikroplastik. Yang terakhir yaitu kolaborasi semua pihak, masyarakat, pemerintah, industri, kampus, dan LSM untuk mewujudkan sistem yang berkelanjutan. Dari kajian kami, dapat disimpulkan bahwa sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik, industri, dan sampah plastik. Penyebabnya antara lain rendah kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur, serta faktor sosial dan kebijakan. Dampaknya mencakup penurunan kualitas air, gangguan ekosistem, dan masalah kesehatan serta ekonomi. Solusinya perlu diedukasi, penegakan hukum, dan penguatan sistem pengelolaan sampah. Metode trash flow bisa jadi langkah strategis menuju pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Setelah menyampaikan kesimpulan tersebut, selanjutnya kami memberikan beberapa saran sebagai upaya tindak lanjut dari pertemuan yang telah dijelaskan. Yang pertama yaitu peningkatan kesadaran masyarakat
melalui edukasi lingkungan yang sangat penting agar masyarakat tidak hanya tahu tapi juga aktif berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua itu perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pengelolaan sampah. Ini bertujuan agar aturan yang sudah ada bisa diterapkan secara konsisten. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sampah yang memadai dan sistem pengangkutan sampah yang efisien. Yaitu yang selanjutnya itu penerapan teknologi penahanan sampah seperti trash flow yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dan yang terakhir yaitu melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Harapannya langkah-langkah ini dapat menjadi pertimbangan dalam perbaikan pengelolaan lingkungan ke depan. Demikian presentasi dari saya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai. Jangan kotori, mari peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.